Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan di bulan puasa ini semangat nggak kendor ya. Justru menuntut ilmu jadi salah satu bagian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin. Di pertemuan kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah alat yang bisa dijadikan alternatif kalau misalnya kita mau melakukan asesmen kebutuhan secara kualitatif. Seperti yang sudah teman-teman lakukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita sudah pernah melakukan asesmen kebutuhan dalam BK dengan sistem kuantitatif. Artinya, kita melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan dari data-data yang sifatnya angka-angka gitu ya, bentuknya angka-angka, dan itu biasa data yang sifatnya umum. Nah, kalau di kualitatif yang akan kita analisis adalah data yang sangat spesifik dan tertuju pada satu atau dua orang gitu, yang nantinya akan menjadi sebuah gambaran kondisi seseorang. Nah, alat yang akan kita gunakan adalah empathy map. Ini adalah sebuah tools yang sekarang banyak banget dipakai ya dalam pengembangan program dan juga dalam membuat sebuah desain pelayanan gitu. Nah, jadi di pertemuan ini saya ingin mengarahkan sebuah tools yang nantinya teman-teman bisa coba dalam tugas UTS nanti ya. Empathy Map sendiri itu adalah sebuah alat yang membantu kita untuk menyelaraskan yang mau kita lakukan dalam pengembangan sebuah produk atau layanan itu apa sih, dan itu harus selaras, sejalan, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan target layanan kita. Kalau kita berbicara bimbingan dan konseling, berarti ya program bimbingan ini harus diselaraskan dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik yang merupakan target layanan. Kalau teman-teman kan ini di manajemen pendidikan, kemungkinan besar nantinya akan yang menjadi target layanan itu adalah SDM gitu kan, atau sebuah lembaga. Nah, kita perlu menggali sebanyak mungkin informasi yang berkenaan dengan lembaga atau SDM yang menjadi target layanan kalian sebagai konsultan di dunia pendidikan gitu. Nah, dalam empathy map ini informasi-informasi yang kalian peroleh secara kualitatif itu nanti dipetakan terhadap sebuah apa ya, sebuah lembaga kerja lah istilahnya, ada sebuah tool di situ lembaga kerja. Dan biasanya kalau empathy map ini kita fokus pada sebuah isu gitu. Jadi bedanya kalau di kuantitatif kita kan banyak tuh aspek-aspeknya gitu. Aspek misalkan kita kemarin ngomongin masalah burnout. Nah, si burnout ini kan aspeknya ada macam-macam tuh. Sehingga kita nanti memilih aspek mana yang menjadi prioritas berdasarkan skor kayak gitu. Nah, kalau di kualitatif nanti sebuah kesimpulan umum tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Nah, itu bedanya ya untuk kualitatif. Jadi cara menyimpulkannya itu dengan menyelaraskan berbagai informasi. Informasi apa aja yang nanti akan kita bahas di bagian-bagian empathy map. Nah, kita menggunakan empathy map ini supaya layanan kita itu orientasinya mengacu pada satu tujuan, gitu. Jadi nggak bercabang, jelas clear gitu si layanan ini nih maunya ngapain sih sebenarnya. Dan enaknya ketika kita menggunakan empathy map, kita udah jelas nih mau menciptakan pengalaman belajar seperti apa gitu.
Kalau di kuantitatif kemarin kita hanya tahu gitu prioritas, tapi untuk menentukan kegiatan belajarnya itu memerlukan apa ya, memerlukan kajian yang lebih dalam lagi terhadap teori-teori kan kalau kemarin. Nah kalau di sini udah jelas sih, karena nanti dari aspek-aspeknya itu ada salah satunya adalah eh, say and do gitu, apa yang udah pernah dilakukan dan ingin dilakukan saat ini, misalnya kayak gitu. Juga jelas nanti itu kegiatan belajar atau treatment yang mau dibikin itu harus nuansanya kayak gimana, itu bisa kepetakan dari empathy map gitu. Dan dengan menggunakan empathy map kita akan lebih uh, produktif dan efektif strateginya. Kayak strateginya juga benar-benar yang udah pasti bisa dilaksanakan, dan juga di strategi yang kita pilih nanti itu udah jelas gitu, ada langkah kerja dan apa yang mau dicapainya. Nah, salah satu poin penting dari empathy map itu adalah kita benar-benar menggali apa yang menjadi hambatan misalkan, dan juga kesulitan dan kekhawatirannya apa, sehingga kita bisa antisipasi dari awal. Oh, untuk guru misalkan yang baru masuk, berarti kan jangan terlalu banyak teori gitu, misalnya seperti itu. Justru yang mereka butuhkan adalah prosedural, praktek langsung langkah kerjanya, sehingga gap dan konflik itu bisa kita minimalisir. Tuh. Nah, itulah teman-teman beberapa keunggulan dari empathy map yang membuat akhirnya saya memilih empathy map ini sebagai alat untuk melakukan asesmen kebutuhan di model yang kualitatif ini. Kira-kira ini adalah komponen-komponen atau bagian-bagian yang ada pada empathy map, ya. Nah, empathy map ini, karena tadi saya bilang kalau kualitatif itu sangat spesifik atau tertuju kepada satu atau dua orang individu atau hanya satu kelompok tertentu gitu ya, yang jumlahnya nggak banyak, makanya yang pertama kali perlu kita isi dalam empathy map itu adalah personanya, profil orang yang menjadi target layanan kita. Kalau itu guru, kita perlu juga cuma menuliskan dia adalah guru BK usianya 30 tahun. Tapi perlu digali lagi apakah dia perempuan atau laki-laki, terus posisi dia, jabatannya di BK itu kan ada yang koordinator, ada yang anak magang, ada yang fresh graduate, termasuk pengalaman dalam pendidikan. Karena jawabannya itu akan sangat mencerminkan orangnya gitu. Bahkan kita bisa membandingkan untuk jabatan tinggi yang diharapkan kan ada jawaban-jawaban seperti apa, kok jawabannya beda ya, malah levelnya bawah. Berarti ada satu miss nih yang perlu dikembangkan dari orang tersebut, ya. Lalu nanti ada juga ini komponen intinya ya, ada gain. Gain itu artinya apa yang perlu dikembangkan, apa yang menjadi harapan dia, keinginan-keinginan dia, manfaat apa yang pengen didapat, kemudian kebutuhan pengembangan dia itu apa. Ada juga pain. Pain itu kekhawatiran, keresahan, persoalan, hambatan yang dialami gitu, ketidaknyamanan gitu. Kalau misalkan kita ngomongin dalam bekerja, ketidaknyamanan yang dia dalam bekerja itu seperti apa, kita tuliskan. Nah, informasi-informasi yang kalian peroleh melalui wawancara itu baiknya berfokus pada 4 hal ini juga, ya. Yang pertama, think and feel. Ya, komponen think and feel ini lebih ke berbagi pendapat, perasaan, dan pandangan. Misalkan ada sebuah kurikulum deh, kita ngomongin kurikulum yang baru ini
yang dirasakan oleh guru apa sih, ya kan? Oleh guru yang bersangkutan. Terus ketika dia mendengar kurikulum Merdeka Belajar, yang dia pikirkan apa? Apa yang difahami dari kurikulum Merdeka Belajar, misalnya kayak gitu. Itu think and feel. Jadi berbagi pikiran, perasaan, pendapat, opini, gitu. Itu ada di think and feel. Ya. Kemudian ada juga see. Kalau see itu lebih ke apa sih yang dia lihat dari kondisi tersebut. Kalau see itu. Misalkan dia melihat peristiwa, melihat bukti, melihat sebuah kejadian, atau melihat sebuah informasi di sosial media, termasuk sumbernya dari mana nih, pandangan yang dia peroleh di think tadi. Misalkan ada yang bilang bahwa kuliah online itu nggak efektif. Nah, buktinya apa yang dilihat? Dari mana dia lihat bahwa kuliah itu nggak efektif? Misalkan dia melihat dari mimik muka, gitu kan? Itu maksudnya gisi nanti. Oh, saya ngeliat mimik muka teman-teman kayaknya lempeng-lempeng aja tuh, gitu. Atau misalkan dia melihat bahwa dari 30 orang hanya satu orang yang bertanya atau berkomentar, sisanya mute mic-nya. Misalkan seperti itu, bukti-bukti yang dia lihat. Itu maksudnya ke bagian C. Ada juga bagian say and do. Nah, di bagian say and do ini lebih ke informasi yang berbicara tentang pengalaman yang dialami, kemudian kebiasaan dia dalam bertindak, ya, reaksi, ya bukan respon, sorry, reaksi yang dia munculkan ketika menghadapi situasi tertentu itu apa. Nah, kemudian yang terakhir komponen hear ini lebih ke informasi apa sih yang didengar, gitu kan? Dengar gosip-gosip apa, atau ada nasihat apa yang dia peroleh, atau dia misalkan kalau di dalam struktural atasannya ngomong apa sih sama dia, kayak gitu, ya. Semua itu sebenarnya bisa difahami kalau kita udah menetapkan dulu gitu si isu apa, atau bukan isu ya, topik apa yang kita wawancarai gitu. Bisa macam-macam empathy map. Bisa kita ngomongin penggunaan sebuah aplikasi, bisa ngomongin misalkan kalau kita berbicara isu kayak kurikulum, terus kita bisa ngomongin kejadian gitu ya yang emang lagi tren sekarang. Ya kemarin kita ngomongin burnout misalnya, itu juga bisa aja kalau dijadiin kualitatif gitu. Ya, akan lebih paham kalau kita praktek nanti, teman-teman. Nah, bentuk empathy map itu seperti ini. Sebenarnya ini kosong nantinya ya. Cuman yang pengen saya contohkan adalah, jadi ketika kita mau bikin empathy map itu pilihannya bisa dua sih. Kita bikin list pertanyaan dulu aja, wawancara gitu ya, nggak peduliin dulu si empathy map-nya ini, ya. Baru setelah jawaban-jawaban wawancara itu kita tempelin aja. Ini masuknya ke thinking, ini masuknya ke seeing, ini masuk ke hearing. Atau pilihan yang kedua, teman-teman bisa langsung memetakan pertanyaan itu kepada aspek-aspek pada empathy map ini. Gitu. Nah, yang saya contohkan ini kita langsung menuliskan pertanyaannya di empathy map. Ya, contoh-contoh pertanyaannya bisa teman-teman lihat di presentasi ini. Misalkan untuk thinking and feeling, pertanyaan dasarnya apa yang dirasakan ketika, misalkan kayak gitu. Atau bagaimana pendapat Anda tentang disiplin siswa, seperti itu. Apakah Anda merasakan kesulitan ketika mendisiplinkan siswa? Apa yang membuat sulit ketika Anda mendisiplinkan siswa? Ya, kalau kita mau berbicara kondisi guru saat melakukan disiplin siswa, misalnya kayak gitu.
Bagaimana pendapat orang lain? Pendapat orang lain ini misalkan bagaimana pendapat siswa sendiri tentang kedisiplinan di sekolah? Bagaimana Anda bisa tahu pendapat siswa seperti itu? Misalkan dia dengar dari mana nih? Terus apa yang rekan kerja Anda bilang? Apa yang guru wali kelas bilang tentang mendisiplinkan siswa? Misalkan seperti itu. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Kayak saya bagi juga di PowerPoint yang akan saya share ya. Yang paling penting juga ini ya, untuk membedakan pain sama gain. Kalau di pain itu kita fokus ke kesulitan apa yang ingin diatasi gitu. Terus apa yang bikin nggak nyaman ketika Anda harus mendisiplinkan siswa, apa yang bikin stres, apa yang bikin frustasi. Nah, kekhawatiran apa yang Anda rasakan ketika siswa nggak disiplin, atau ketakutan apa sih yang dirasain saat Anda mau mendisiplinkan siswa? Itu di pain berarti. Kalau di gain, apa yang diharapkan ketika Anda mendisiplinkan siswa? Apa yang dibutuhkan supaya siswa itu bisa lebih disiplin gitu, dan suasana apa yang menurut Anda penting untuk dibangun supaya kedisiplinan ini bisa terbentuk dengan baik, misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaan dalam game ini perlu banget kita menanyakan tentang suasana, karena nanti hubungannya ke pengalaman belajar gitu, ke strategi yang sesuai dengan suasana yang diinginkan. Seperti itu. Misalnya kalau kayak dia bilang King and feel-nya boring, kuliah online itu boring. Lalu tanya, emang suasana yang diinginkan saat kuliah online itu seperti apa contohnya? Nah, itu kalau kita ngomongin gain dalam empathy map. Oke, prakteknya yang saya coba dari empathy map ini, misalkan saya ingin menggali tentang proses atau kemampuan berinovasi. Ya, kemampuan berinovasi yang dimiliki oleh seorang guru BK fresh graduate baru 1 tahun jadi BK. Nah, saya mau nanya dulu tentang thinking and feeling-nya. Yang intinya pertanyaannya adalah apa ya, pandangan Anda tentang berinovasi seperti apa sih? Gitu. Kemudian apa kesulitan dalam berinovasi? Ternyata jawabannya adalah ini. Inovasi itu sesuatu yang menyulitkan, sulit banget kayaknya. Terus saya nggak ngerti harus mulai dari mana. Itu udah masuk kepada thinking tuh, ya, cara pandang dia, cara dia berpikir. Dia nggak ngerti mau mulai dari mana, kemudian jawabannya juga bingung menentukan topik yang asik itu seperti apa, gitu. Di seeing dan hearing saya fokuskan ke, karena dia anak baru, maka saya fokuskan ke bagaimana senior men-treat dia dalam berinovasi. Ternyata dia sering banget diomongin sama seniornya kalau udah nggak usah ribet-ribet kalau bikin layanan. Nah, itu hearing, berarti dia mendengar ucapan itu. Lalu ucapan yang sering dia dengar juga, yang penting ada aja lah program itu. Terus kalau kalau itu kan negatif semua, saya tanya juga, kalau kamu pengen mendengar proses berinovasi, itu dapatnya dari mana? Ternyata jawabannya adalah dari teman, gitu. Nah, teman yang beda sekolah, gitu. Jadi cara dia berinovasinya, dia galinya dari cerita teman-teman di sekolah lain. Oke. Jadi itu yang bisa menjadi poin penting nih supaya dia bisa berinovasi. Terus kalau dari saying, emang senior kamu kayak gimana ngelihatnya, suka berinovasi apa enggak gitu kan? Dia jawab, gue senior mah kopas aja gitu si programnya. Terus kalau inovasi yang kamu tahu itu dapatnya dari mana?
lihat contoh punya teman gitu. Terus apalagi yang kamu baca biasa supaya kamu bisa berinovasi? Oh, baca bahan kuliah dulu karena anak baru gitu kan. Dia akan mengingat dulu tuh kemarin sempat diajarin apa aja. Termasuk bentuk-bentuk inovasi itu dia lihat dari sosmed untuk nemuin topik-topik katanya. Jadi kita bisa tanya topik yang biasanya kalau topik yang inovatif yang menarik dari mana? Oh, saya lihat di sosmed. Nah, biasa kalau kita ngomong biasanya itu bisa juga masuk ke kebiasaan. Kebiasaan dalam inovasi seperti apa? Saya coba bertanya sama senior, terus lebih banyak diskusi sama teman, dan kalau misalkan disuruh inovasi, ya saya akan bilang ya udah saya pikirin dulu nih caranya gimana gitu. Nah itu udah masuk ke saying and doing, ya. Lalu pain dia sebenarnya paling sulit dan nggak nyamannya apa sih dari berinovasi? Yang paling sulit itu kalau harus mikir sendiri, kayaknya ya. Dan yang kedua, hambatan utamanya adalah persoalannya dia nggak punya lingkungan yang mendukung. Kan tadi udah jelas seniornya sendiri tidak mendorong dia untuk berinovasi. Berarti ada dua persoalan nih. Dari pain tersebut kita peroleh sebuah gain. Apakah ditanya ulang tuh? Apakah untuk bisa berinovasi itu kamu memerlukan apa teman? Jadi nggak sendirian. Oh iya, saya harus barengan mikirnya gitu. Buat apa gitu barengan supaya saya punya teman diskusi. Itu kebutuhan tuh teman diskusi. Dan kayak berbicara lingkungan, lingkungan apa yang dibutuhin? Oh lingkungan yang memotivasi dulu deh supaya saya kedorong untuk berinovasi dan bisa ngasih masukan, dia nggak cuma nyuruh aja. Itu adalah gen gitu. Mudah-mudahan sampai sini paham ya dalam memetakannya. Ini belum sampai ke kesimpulan, ini baru memetakan. Jadi informasi-informasi yang kita dapat dari wawancara itu dipetakan pada ini. Ya, kalau menurut teman-teman cara ini bisa dipakai berarti langkah kerjanya adalah silakan bikin pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ke-6 komponen empathy map ini. Jadi bisa langsung dipetakan. Ya. Nah, kita coba lihat lagi ke hasil empathy map. Di sini kalau kita lihat udah jelas banget yang menjadi kebutuhan utamanya adalah teman untuk bersama ya, untuk ngobrol. Karena positifnya kan kayak udah jelas di sini ada pengalaman temen yang dia dengar gitu. Kemudian juga dia lebih banyak sering lihat contoh punya teman gitu, dan dia juga kebiasaannya berdiskusi. Berarti itu udah masuk ke peluang untuk pengembangan, sehingga itu yang menjadi solusi dari permasalahan kebingungannya dia berinovasi sendirian gitu kan, dan dia nggak nyaman dengan lingkungan yang tidak memotivasi tadi gitu. Itu udah jadi kebutuhan inti karena kita udah bisa lihat nih kalau kayak pain-nya adalah lingkungan nggak mendukung, oh karena ada pendapat dari guru seniornya seperti ini nih ya. Terus ini juga kebiasaan di lingkungannya. Akhirnya udah matching semuanya. Jadi ketika kita melihat empathy map, kita lihat mana poin-poin yang selaras, artinya saling berkaitan atau berhubungan. Gitu. Itulah yang kita simpulkan. Data penting yang harus kita simpulkan dalam asesmen itu adalah ya tadi poin-poin yang menurut kita nyambung nih, angka yang dipikirin, dirasain,
sama yang dilakukan sampai di kesulitan yang dihadapinya. Nah, sehingga nanti hasil dari dari asesmen di kualitatif itu kita akan membuat sebuah point of view statement. Kalau di kuantitatif kemarin kita membuat goals, smart goals. Kalau di kualitatif kita mencoba yang lebih singkat yaitu point of view. Ya, untuk membuat point of view statement kita membutuhkan 3 komponen yaitu user, need, dan insight. User itu ya siapanya yang tadi di empathy map. Inginnya berarti guru BK fresh graduate-nya. Kemudian need-nya itu kita ambil dari pain yang dirasain. Kemudian insight itu kita bisa ambil dari gain dan beberapa poin-poin positif atau harapan-harapan yang ada di keempat empathy map yang lain. Sehingga berdasarkan hasil asesmen berdasarkan data di empathy map, hasil asesmennya adalah ini, teman-teman. Ibu Relia yang merupakan guru BK baru ini membutuhkan kesempatan untuk berkumpul bersama, membahas topik dan metode baru dalam kegiatan inovasi, supaya dapat berbagi informasi dan pandangan tentang topik daripada harus memikirkan inovasinya sendiri. Ini usernya, ini need tadi, kebutuhannya adalah barengan, karena pennya dia pusing kalau harus mikir sendiri. Ya, nah, insight itu adalah solusi, ya, atau ide kita. Insight-nya adalah kita fasilitasi untuk berbagi informasi, pandangan tentang topik daripada harus memikirkan inovasi itu sendiri. Itu adalah insight. Bisa juga di insight ini kita langsung to the point, satu kegiatan. Misalkan saya akan memilih brainstorming MGBK. Jadi di sini ide-nya adalah menggunakan MGBK atau musyawarah guru bimbingan dan konseling di wilayah dia untuk bikin kegiatan berbagi informasi dan pandangan tentang topik-topik inovatif. Itu juga bisa menjadi sebuah insight, ya. Jadi pilihannya insight ini bisa berupa deskripsi suasana yang pengen dibangun, atau kita bisa juga insight itu bentuknya langsung ke kegiatannya, ke the point apa, itu juga nggak masalah, ya. Jadi kalau bicara kegiatan berarti melalui apa, melalui kegiatan apa gitu ya. Itu adalah point of view statement. Jadi udah jelas apa yang mau kita tuju gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ketika kita mau menggunakan empathy map. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk bersama kelompoknya menggunakan empathy map. Form empathy map-nya akan saya masukin di Google Classroom, jadi silakan download di situ ya untuk formnya. Yang jelas kalian akan dibagi kepada 6 kelompok. Nanti silahkan setiap kelompok memutuskan satu guru BK yang mau diwawancara. Mau itu guru BK dulu waktu sekolah, atau ada saudara yang di BK, gitu, atau sekalian emang berdagang ke sekolah, meminta izin untuk mewawancarai guru BK juga silahkan. Cari yang paling gampang dilakukan lah. Mau by phone, mau video conference, itu terserah. Lalu nanti hasil wawancaranya dipakarkan kepada form empathy map yang sudah saya siapkan. Silakan simpulkan dalam bentuk point of view statement. Seperti yang tadi. Silakan diulang-ulang aja video ini, atau paling gampang ya silakan hubungi saya kalau ada hal yang nggak mengerti. Karena ini waktunya 2 minggu ya untuk melakukan tugas ini. Topiknya ya yang menjadi fokus wawancara untuk kelompok 1 dan kelompok 4
silahkan teman-teman wawancara tentang bagaimana pelaksanaan layanan BK di sekolah yang dilakukan oleh guru BK tersebut. Oke? Jadi ya kembali lagi ke 4 strategi di dalam POP BK. Bagian pelaksanaan layanan dasar, layanan responsif, konsultasi, dukungan sistem. Atau kalian mau fokus ke satu layanan boleh, ke responsifnya, berarti konseling misalkan, atau mau ke bimbingan klasikal, itu silahkan. Ya, difokuskan aja ke salah satu bentuk layanan supaya nggak bercabang. Untuk kelompok 2 dan 5, ini silahkan teman-teman wawancarai tentang pengembangan konten layanan, artinya materi di sini. Pengembangan materi, isi-isi layanan yang dilakukan oleh guru BK seperti apa, mulai dari ngebuat topiknya, atau membuat tema-tema, silabus, sampai ke mungkin agak nyambung sampai kelompok 3 ya, media apa yang digunakan. Lalu kelompok 3 dan 6 ini silahkan mencari tahu tentang pengembangan media dan teknologi yang digunakan oleh guru BK di sekolah tersebut seperti apa. Oke? Ya. Nah, supaya gampang bikin pertanyaan memang harus paham dulu nih isu-isu ini. Jadi nanti boleh konsultasi sama saya tentang isunya seperti apa, sambil teman-teman juga baca buku dan panduan operasional BK. Karena teman-teman kan akan menghadapi SDM sekolah nanti, salah satunya BK. Makanya di mata kuliah manajemen BK ini saya pengen coba nge-push teman-teman untuk lebih paham sosok guru BK dan tugas-tugas serta tuntutannya. Ya, jadi nggak ngomongin siswa dulu di Empathy Map ini. Silahkan teman-teman, ya, IG kalian itu sangat bergantung kepada point of view yang kalian temukan. IG-nya bagus itu karena point of view-nya juga bagus dan clear. Gitu. Jadi kita latih hal ini dan nanti akan dipresentasikan, berarti di minggu depan itu teman-teman udah mempresentasikan 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi teman-teman mempresentasikan hasil kajiannya, gitu ya, hasil asesmennya. Kira-kira seperti itu. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.